alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani orang-orang jika terkena musibah, mereka mengucapkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami semua, lillahi adalah milik Allah. Jadi kita ini harus meyakini bahwa kita ini adalah hak milik Allah, bukan punya kita. Hanya titipan inventaris, bukan punya kita. Hidup bukan punya kita, sehat bukan punya kita. Jangankan harta, diri kita bukan punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami semua ilaihi, kepada Allah, raji'un, adalah orang-orang yang kembali. Semua akan kembali. Semua akan kembali. Kita ini sedang menunggu giliran. Kita ini sedang menunggu giliran. Ya. Sedang apa namanya itu? Ngantri. Nanti apa orang giliran teh iraha we ka kumaha Gusti. Ngan urang kada siap. Harus siap-siap. Ya, karena kematian itu kapan saja bisa terjadi, tidak memandang umur, tidak memandang kekayaan, kapan saja, sedang bagaimana saja bisa terjadi yang namanya kematian. Biar sadar kita, hidup di dunia memang tidak akan lama. Hidup di dunia tidak akan lama, pasti akan kembali. Nah, ya. Orang-orang yang sabar, kemudian bukti daripada kesabaran tersebut, apa ungkapan yang keluar dari orang yang sabar ketika datang musibah, contoh kematian. Ya, hari ini kita mendapatkan berita meninggal, ya, saudara kita, Kang Haji Rais, ya. Itu ujian untuk kita. Apa yang harus diucapkan, harus dilakukan oleh kita ketika kita mendapatkan musibah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapkan. Lain ngagebugan, lain najongan, manaona. Ya, kade tongsok bujang tayong kudu menang musibah teh. Ya, bukan itu ajaran Nabi, bukan. Ketika kita mendapatkan musibah apa saja, ucapkan dalam hati kita, yakini dengan hati kita, ucapkan dengan lidah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain nyonyoek naon baju, mupuskeun piring, lain. Bukan itu ajaran Nabi, bukan itu ajaran Islam. Kita ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara menghadapi musibah. Kenapa? Ketika seseorang, ketika dia mendapatkan musibah, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan. Tuh, orang yang ketika mendapatkan musibah apa saja, baik kematian, hilang uang, apa ada cacian dari manusia, macam-macam lah musibah itu, ya. Ketika dia mendapatkan musibah, lalu hatinya meyakini
bahwa kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Maka lalu dia ucapkan ajarahullah, Allah memberi pahala kepada orang tersebut atas datangnya itu musibah. Engkau menang musibah tapi diganjar ku Allah. Tuh diganjar ku Allah, diberi pahala kita oleh Allah. Ketika datangnya musibah kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, wa akhlafa alaihi khairan, Allah ganti yang lebih baik. Ya, Allah ganti akan yang lebih baik. Ini yang kenapa? Karena dia ridha atas ketentuan dari Allah. Semua ada ketentuannya. Nah, kita supaya siap ya. Jangan naon ngarasula Indonesia. Ngarasula Indonesianya apa? Keluh kesah. Jangan keluh kesah, jangan galau, biasa-biasa. Ya, ini ketentuan Allah. Gak usah galau, gak usah keluh kesah. Ketika datang musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapang hati kita, ya, enak. Hati kita itu enak, lapang. Semua ketentuan dari Allah, semua ada ketentuannya, dan ketentuan Allah itu yang terbaik semuanya. Nah, apa yang harus kita ambil dari nasihat ini? Ya, kita harus sadar bahwa kita adalah titipan amanat dari Allah, bukan punya kita. Hidup kita bukan punya kita. Ya, titipan, semua titipan. Jangan merasa punya kita. Nah itu usaha bukan nukuring, salaki kuring, pamajikan kuring, anak itu galau. Nah itu bukan rasa nukuring, nah itu jadi riuh. Legit kita bukan rasa nukuring dari hati itu. Titipan di Allah, lain nukuring. Ya, jika lamun aya jelema nitip mobil ka urang dicokot ku manehna, tuluy urang amak-amakan jelema naon urang? Jelema gering, resep. Itu titipan mobil, tuluy dicokot kudu bogana, urang amok, jelema gering. Nah, kita pun titipan anak, titipan suami, titipan istri, titipan semua titipan. Diambil oleh yang punya, ya silakan. Orang yang punya aja kok. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita galau? Kita serahkan kepada yang punyanya, yaitu Allah. Allah Subhanahu. Itu harus dibiasakan. Jadi ketika kita dapat musibah, biasakan ucapkan awal yang ketika kita datang musibah, awal yang keluar dari mulut kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang meyakini bahwa ketentuan semua adalah dari Allah dan dia menerima lapang hati atas ketentuan dari Allah, apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tuh, urang jadi menang hampura di pangeran. Dari urang menang musibah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, kita dapat pahala dari Allah. Sholawatun, ya, apa sholawatun di sini? Mahfuz dzunub, dihapus dosa-dosa kita. Ku ridho karena papasan di Allah, dengan ridhonya hati kita atas ketentuan dari Allah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Pada untuk secara zahirnya musibah, hakikatnya dia mendapatkan apa keuntungannya? Dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados. Jadi ketika kita mendapat musibah, apa saja itu musibah, baik kematian, kehilangan, atau cacian, makian, fitnah, ada macam-macam, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Gitu aja. Kan kita menang kaun dosa urang jadi dihapusan ku pangeran. Ya, dosa kita diampuni, dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatun, dan rahmat.
rahmat Allah